Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Cakadut di program podcast TV ini. Nah, pada malam hari ini gua memiliki bintang tamu seorang konten kreator yang kocak yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Tapi kalau bisa podcast kita pada malam hari ini enaknya kita bahasa campur-campur gado-gado. Gado-gado, itu campur-campur sebasuan. Jadi dapet khasnya itu kan. Siapa dia? Dia adalah Sandra Palama. Kenapa harus Sandra Palama? Palama itu ada artinya lah. Palama itu sebenarnya kan kalau banyak sih orang yang nanya ke kami kan. Sandra Palama itu kok artinya? Sebenarnya Palama itu ada arti loh kan. Cuman kayak penambahan nama sih di belakang. Mungkin untuk nama panggung. Nama panggung berarti berkaitan dengan Palala enggak? Enggak. Palala berarti menurut kan? Tapi enggak. Sandra Palama ini adalah salah satu konten kreator yang berhasil ya, yang kita tahu. Karena kita perlu mengedukasikan ke masyarakat bagi mereka yang menggunakan media sosial. Benar. Karena media sosial itu sebenarnya kan sebenarnya kalau masyarakat menggunakannya, sebenarnya manfaatnya sebenarnya ada ya. Banyak manfaatnya Pak. Salah satunya apa itu? Salah satunya kalau misalnya kita memanfaatkan media sosial ini dengan benar dan baik, kita bisa berpenghasilan, kita bisa kayak nama-nama jajan lah. Untung-untung kalau lagi barang saki bisa lebih dari jajan dapetnya. Gitu. Berarti beralih dari profesi. Sebelumnya apa sih profesi Sandra? Sebelumnya kami kayak salon-salon gitu kan. Salon. Terus kayak kami kadang-kadang tamu kami yang datang ke salon itu suka dengan kayak celotehan kami, muncul kami yang barbar gitu kan. Kayaknya mereka tuh terhibur, jadi kami coba-coba lah kayak membuat konten-konten gitu. Kami post awalnya di media sosial kami kan. Terus kayak banyak yang terhibur dan banyak yang galak. Jadi akhirnya kami buat beberapa video, satu meledak yang manga kami yang kayak gitu. Kalau penonton pasti tahu tuh. Soalnya itu viral banget waktu itu. Beralih dari dunia salon. Ya. Sekarang menjadi seorang konten kreator. Benar. Apa yang bikin Sandra tertarik untuk memilih menjadi seorang konten kreator? Kalau dibilang memilih mungkin tidak memilih dong. Mungkin karena tidak laku mungkin lah menyalon. Enggak. Kalau di kecil laku enggak, sampai detik sekarang pun kayak pelanggan kami masih banyak alhamdulillah. Mengoyok masih jalan. Oh jangan, tidak coba ngomong kok. Enggak tuh. Ini bagarasenya ya guys. Ini sengaja kita podcastnya pengen santai. Pengen santai, jadi tidak terlalu ya, karena gini, memberikan satu edukasi ke masyarakat itu dalam menggunakan media sosial. Intinya bisa kita ambil hal yang positifnya. Iya, pokoknya kalau yang buru-buru ada kami untuk sambil ambil yang baik. Karena yang buru banyak, sempurnanya yang milik Allah kekurangannya punya kami kan gitu. Jadi Sandra, setelah Sandra menjadi seorang konten kreator, berarti udah punya penghasilan dong? Alhamdulillah. Boleh tahu nggak sih berapa sih rata-rata penghasilannya? Kalau dikecil rata-rata, kalau dibilang rata-rata enggak bisa dikatakan dong bang, cuman tergantung jualannya. Enggak juga tergantung jualan, cuman mungkin tergantung rezeki juga ya. Jadi ya alhamdulillah ada yang kayak yang misalnya sebelumnya yang kayak kita pengen beli apa gitu tapi susah benar menjangkaunya, alhamdulillah lebih agak mudah sekarang. Itu pendapatannya dari hasil sebagai konten kreator? Iya, pokoknya kalau untuk detik sekarang ini bang 100% penghasilan kami di media sosial. Di media sosial. Enggak, salon enggak ada lagi, salon adalah tutup. Pokoknya 100% penghasilan kami dari media sosial. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang pengen membutuhkan jasa Sandra untuk di salon, masih terima apa enggak? Sebenarnya bukan enggak terima dong, cuman kayak enggak terkerjakan dengan aku lagi. Karena aktivitas kita sebagai konten kreator lebih padat. Dan
Misalnya kayak ada sih beberapa orang coba cari karyawan kak gitu kan. Cuman seorang tuh datang ke salon aku, itu pengen ketemu dengan kami gitu. Pengen ketemu sambil ngobrol, pengen cari itu Sandra aku yang aslinya gitu kan, pengen kayak peceloteh lah dengan hijau gitu. Hidupnya kayak rancak juga Sandra. Ayo. Jadi kayak gitu bang, jadinya enggak kami tuh salon tuh enggak terlalu itu karena mungkin ada kesibukan tuh kan. Lagi kami punya karyawan banyak, tapi enggak bakar aja karyawan tuh jadinya tuh, karena orang tuh datang memang mencari kami. Kalau kami enggak ada, ya mereka balik. Mereka balik lagi ya. Karena mungkin mereka karena udah melihat Sandra Palama ini, karena udah viral. Jadi masyarakat tuh ingin mengenal lebih dekat Sandra. Jadi mereka pura-pura ke salon aja sebenarnya. Iya benar. Karena intinya mereka pengen ketemu. Nah, Sandra, kita bicara media sosial. Itu media sosial kan banyak. Ada salah satunya Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, mungkin ada macam-macam lagi. Tapi yang biasa Sandra gunakan tuh yang mana? Semuanya Pak. Semua dipakai. Aku di YouTube aktif, Facebook aktif, Instagram aktif, dan di TikTok aktif. Nah, yang lebih menjanjikan yang di mana di antara yang disebutkan tadi? Semuanya. Semua menjanjikan. Iya. Tergantung gimana kita cara mengemas kontennya. Iya. Jadi tugas yang harus kita lakukan itu kita bikin konten. Oke. Nah, ini biar masyarakat tahu nih, karena kayaknya sengaja podcast ini minimal paling tidak buat edukasi buat masyarakat menggunakan media sosial. Seperti Facebook umpamanya ya. Itu harus berapa sih mereka menayangkan video? Ini kan kita bicara konten ini kan lebih ke visual. Iya. Nah itu kalau pembuatan video itu harus durasinya berapa lama dan setiap harinya harus berapa kali kita update? Ya? Kalau khususnya di Facebook bang, di Facebook tuh sudah ada peraturannya. Ada peraturan. Kita bisa nanti melihat edukasi peraturan dari Facebooknya gimana yang akan menggaji kita tuh kan Meta. Meta ini apa ini? Meta ini perusahaan yang punya Facebook. Perusahaan yang punya Facebook. Ya Meta itu yang bakalan menggaji kita. Jadi kalau di platform media sosial yang lain mungkin kami belum bergaji bang. Cuma seperti Instagram, kami tidak ada digaji, cuman kami dapat endorse. Kalau di TikTok, kami juga nggak dapat gaji, cuman kalau kami live, kami di Sawer, baru kami dapat. Kalau enggak, ya enggak. Kalau cuman bedanya Facebook, kalau kita posting, kita dapat gaji dari postingan yang kita posting itu. Tergantung berapa jumlah orang yang menonton. Iya. Berpengaruh nggak? Iya berpengaruh. Ya? Banyak step by step yang harus kita lakukan. Berarti yang penting masyarakat harus konsisten ya. Konsisten, terus lihat edukasi dari konten kreator yang sudah atau yang suhu kalau di Facebook tuh bang, kalau yang udah banyak followers itu dibilang suhu gitu. Bilang suhu. Nanti dia bikin edukasi. Bukan sumbu, bukan. Suhu kompor. Nah, Sandra, ini menarik nih. Ini obrolan kita semakin malam dengan Sandra Palama ini semakin menarik nih. Kita kupas terus lebih dalam karena beliau udah terjun langsung sekarang sebagai content creator karena meninggalkan profesi yang udah lama beliau rintis. Dan sekarang Sandra lebih menggeluti media sosial. Nah, media sosial itu selain kita bicara tentang Facebook tadi ya, tentang TikTok, berarti sama aja dong dengan kita kalau di atas panggung di Sawer juga kan. Biasanya kalau ada artis kebanyakan kan di Sawer. Nah, dari saweran yang Sandra dapat kalau kita bicara di media sosial itu berapa banyak biasanya? Yang lebih banyak memberikan saweran itu berarti di TikTok dong. Di TikTok. Endorse juga besar. Besar. Karena kalau di endorse itu bang, kebanyakan sekarang kan banyak sistem kontrak. Jadi kita dibayar per bulan. Bayar per bulan, tapi kita mengerjakan mempromosikannya juga tiap bulan ya. Iya, tiap ya sesuai dengan perjanjian yang ada. Yang berapa kali tayang, Sandra itu harus ditampilkan. Benar. Kalau boleh tahu, berapa sih harga pasar Sandra kalau kalau dipakai buat endorse? Tergantung produknya. Tergantung produk.
Nah kalau kita bicara Sumatera Barat hari ini, pasti semua produknya terbatas. Itu biasanya berapa banyak dapat? Produknya endorse itu biasa apakah dari kosmetik, dari fashion atau? Aku lebih ke kuliner sih. Lebih kuliner. Kuliner, makanan. Jago masak dong berarti ya. Alhamdulillah sedikit bisa. Bisa. Lebih ke kuliner karena kan aku memang hobi makan itu yang pertama. Terus karena aku hobi makan, aku sering posting makan. Jadi kayak owner yang punya jualan makanan ya minta jasa aku untuk mempromosikannya. Kalau masyarakat pengen merasakan masakan Sandra, itu gimana? Bisa dimasakin? Bisa kayaknya Bang. Bisa. Nah, ini kalau teman-teman di sana yang menginginkan masakan seorang Sandra Palama, silahkan hubungi Sandra Palama. Bisa. Apa kesukaan masakan yang sering Sandra Palama lakukan kalau ingin mengenalkan masakan kita kepada publik? Aku lebih kayak bahasa Minang itu mah lebih kayak sambal buru-buru. Kami menerapkan buat video tuh Bang masakan yang sederhana tapi ternyata enak, nikmat, nggak terlalu banyak biaya, terus masaknya juga simple. Itu kayak itu sih biasanya. Nah, orang banyak melakukan sebagai content creator. Kita bicara Sumatera Barat, pasti kita memiliki para kompetitor dong, pesaing yang sama memiliki profesi kita yang sama. Yang sama. Nah, itu apakah kita masing-masing atau kita saling support atau bersaing secara sehat atau saling menjatuhkan atau gimana? Kalau untuk bersaing, namanya semuanya pasti bersaing kan ya, sedang orang jualan aja bersaing. Cuman mungkin bersaingnya secara sehat. Ada juga sih beberapa yang secara tidak sehat ada juga. Cuman kalau prinsip aku pribadi, aku membuat konten untuk menghibur orang. Kalau orang terhibur alhamdulillah. Kalau enggak ya tinggal skip atau blokir kalau orang nggak suka aku kan kita tidak bisa memaksakan orang sukanya. Kita harus menyadari juga sebanyak itu orang yang suku Jawa, mungkin sebanyak itu pula yang enggak. Jadi aku tidak bisa memaksakan. Kalau di dalam diri kalau aku sendiri pribadi Bang, bagi aku persaingan itu tidak ada. Karena setahu aku rezeki kita sudah ditentukan masing-masing. Sebenarnya seberapa jauh kalian bisa berinovasi dan lebih menggali kreativitas kita. Nah, Sandra, kita tahu kita sering melihat Sandra di media sosial. Dengan tanda kutip ya. Sebenarnya kalau kita melihat, mungkin bagi orang awam, mungkin sedikit kata-katanya sedikit gimana gitu. Tapi sebenarnya hanya sebatas hiburan. Nah, ini perlu masyarakat ketahui nih. Seorang Sandra Palama ini bikin suatu konten itu tujuannya hanya untuk menghibur. Tidak ada maksud yang lain. Jadi memang betul-betul menghibur. Karena hiburan itu penting juga bagi masyarakat, karena kita juga dari hiburan itu bisa memberikan informasi dan bisa memberikan edukasi dan sekaligus memberikan promosi bagi kalian yang menggunakan jasa Sandra. Tapi dari segi harga tidak bisa digoyang. Nah, Ya cuman makanya kadang aku berpikir kan Bang, dengan kayak aku sering memberitahu ke audiens atau penonton aku atau followers aku sering memberikan masukan. Kalau kalian suka nonton video konten-konten aku, please tolong ambil baiknya, buang dulu. Karena aku ingin menampilkan ya apa adanya kami, itulah kami, ya inilah kami. Kalau nggak suka ya tinggal blokir, tapi tujuan kami semata-mata hanya untuk menghibur. Ini buat masyarakat nih, kita perlu mencerdaskan masyarakat sebenarnya biar mereka bisa memahami para seni konten kreator itu sebenarnya orientasinya hanya pengen memberikan sesuatu wegang hiburan. Nah, Sandra, saya mau nanya nih, menurut Sandra, karena kita berada di ranah Minang, siapa artis Minang nih sampai sekarang masih eksis
Dan menurut Sandra orang yang lebih asik? Kalau artis Minang, Ya. kalau menurut aku pribadi ya Bang, semuanya asik. Semuanya asik. Mereka tidak pernah bermasalah dengan aku, tidak pernah memandang aku yang kayak dari sisi buruknya. Mereka lebih memandang apa yang bisa aku kerjakan. Jadi semuanya penyanyi-penyanyi Minang aku dekat semua, dekat semuanya. Alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada masalah ya. Karena intinya kita sering support. Ya kan kita kerja seni kan jatuhnya. Nah, Sandra, terima kasih atas obrolan Siapa? ini. Semoga obrolan Sandra di podcast TV ini bisa memberikan setiap informasi edukasi bagi masyarakat yang ingin menggeluti sebagai content creator. Jadi penggunaan media sosial itu sebenarnya karena sekarang ini kan banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, cuman tergantung gimana cara masyarakat mengkonsumsinya. Nah, oke Sandra, mungkin ada closing statement yang ingin Sandra sampaikan buat para content creator yang ingin bermunculan dan ingin seperti Sandra Palema. Silakan Sandra Palema. Buat teman-teman semuanya, khususnya konten kreator yang ingin menjadi konten kreator, saran dari kami, buatlah konten yang menghibur, buatlah konten yang menarik, dan gunakanlah media sosial dengan baik dan benar. Karena media sosial, kalau benar-benar kalian memakai media sosial ini dengan baik dan benar, kalian akan bisa mendapatkan cuan dari media sosial. Terus bikin konten semenarik mungkin, selucu mungkin, terus yang pasti kalian harus konsisten dan tidak usah dengar omongan orang karena kita nggak makan dari orang. Yang pastinya kita mencari duit halal, itu yang pastinya seperti itu. Jadi untuk konten-konten yang baru pengen jadi konten kreator, semangat, pokoknya harus kerja keras terus buat konten yang menarik, yang lucu. Apa yang ada bakat di dalam diri kalian itu yang harus kalian kembangkan. Kita boleh mencontoh orang, boleh. Kita boleh mencontoh orang, kita boleh meniru orang, tidak apa-apa. Karena semuanya tiru meniru di atas dunia ini, kita tiru meniru. Tidak ada yang real buatan dia sendiri, itu tidak ada. Jadi buat konten-konten pemula, konten kreator yang ingin menjadi konten kreator, semangat dan terus berkarya, itu aja. Jangan lupa like buat TV ini juga. Iya, jangan lupa kalian like channel Om ini, kalian like dan kalian share. Pokoknya Om ini akan terus memberikan edukasi untuk penonton. Nah, oke. Terima kasih Sandra Palema. Ya, semoga Sandra Palema kedepannya semakin sukses. Amin ya Allah, amin. Sesuai dengan keinginan Sandra Palema. Karena kita tahu Sandra Palema ini adalah salah satu konten kreator yang terbaik yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Amin. Karena followernya cukup banyak, penontonnya cukup banyak. Mudah-mudahan TV ini juga bisa belajar dari Sandra Palema. Amin, sama-sama belajar. Oke, teman-teman. Terima kasih Sandra Palema atas waktunya. Siap. Dan gua Cakadut. Sampai jumpa lagi kita di podcast TV Indi yang berikutnya. Gua Cakadut bersama TV Indi pamit diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Lucuannya dikit satu.